Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru semua yang ada di seluruh Indonesia, apa kabar? Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam bahagia untuk Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia yang hari ini, sore ini sudah bergabung bersama saya dalam acara spesial live dari Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tepatnya saat ini saya berada di Candi Ratu Boko. Nah Bapak Ibu, udah terlihat ya Candi Ratu Bokonya seperti apa. Jadi Bapak Ibu bisa melihat nih di belakang saya sana itu gambaran Candi Ratu Boko. Kalau di sini disebutnya Keraton Ratu Boko ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sana. Yang di sana itu yang dari belakang itu Candi Ratu Bokonya. Nah saya mau sedikit cerita nih tentang Candi Ratu Boko. Candi ini lokasinya terletak sekitar 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Tentu kalau Candi Prambanan semua sudah pernah lihat ya Bapak Ibu, paling tidak semua sudah melakukan virtual tour Candi Prambanan. Nah, Ratu Boko ini kurang lebih 3 km ke arah selatan dari Candi Prambanan. Kawasan Ratu Boko yang berlokasi di atas sebuah bukit dengan ketinggian lebih kurang 195,97 meter di atas permukaan laut. Situs Candi Ratu Boko ini sebenarnya bukan sebuah candi, melainkan reruntuhan sebuah kerajaan. Maka ketika kita masuk di sini tulisannya Kerajaan Ratu Boko atau Keraton Ratu Boko ya, bukan Candi Ratu Boko. Oleh karena itu Candi Ratu Boko sering disebut Keraton Ratu Boko, Bapak Ibu. Nah, disebut Keraton Ratu Boko karena menurut legenda situs tersebut merupakan istana Ratu Boko, ayah dari Loro Jonggrang. Nah, diperkirakan situs Ratu Boko dibangun pada abad ke-8 oleh Wangsa Syailendra yang beragama Buddha. Namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu. Peralihan pemilik tersebut menyebabkan bangunan Keraton Boko dipengaruhi oleh Hinduisme dan Buddhisme. Jadi kalau mau lihat di sana nih, itu ada perpaduan nih, kemudian berunda, ada gambaran stupa. Itu sebenarnya pergabungan ya, peralihan dari Hinduisme dan Buddhisme. Nah Bapak Ibu apa kabar semuanya? Tadi saya sudah cerita ya tentang situs Ratu Boko. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di live IG sore hari ini spesial dari Candi Ratu Boko. Bapak Ibu, saya sapa dulu ya yang sudah hadir. Yang belum saya sapa boleh menyebutkan namanya, para guru hebat dari Lampung, Banjarmasin, Surabaya, Makassar, Bekasi, Aceh, Palembang, Cianjur, mana lagi nih? Nanti dulu, kita ngobrol dulu, jangan pertanyaannya, aduh banyak sekali sudah masuk. Jambi, mana lagi? Iya. Bapak Ibu juga silahkan menyebutkan kota-kotanya. Semarang yang sudah bergabung, dan juga kepada seluruh saudara saya, keluarga besar dari Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak seluruh Indonesia yang sudah bergabung dalam live IG sore hari ini. Semoga Bapak Ibu sehat selalu sambil mendengarkan dan menanti kabar-kabar terbaru kebijakan dari Ditjen GTK yang akan saya ceritakan pada sore hari ini. Sebelum kita sampai kepada topik ini sudah Lamongan hadir, Lampung hadir, Cilacap, Bandung, Kabupaten Bandung, Gunung Kidul, terima kasih sudah bergabung. Berau, iya dari Berau juga sudah hadir. Asahan Sumatera Utara, iya. Halo Bu, Garut hadir, iya terima kasih sudah hadir. Mana lagi nih? Ya, dan masih banyak lagi saudara kita dari seluruh Indonesia yang sudah hadir. Sebelum kita sampai ke diskusi kita sore hari ini, saya mau cerita dulu tentang kopi. Itu wajib ya, karena nama acara kita adalah Ngopi Bareng Bu Nunu. Nah, kopi sore ini yang menemani saya, yang sudah ada di depan saya dan sudah saya coba cita rasanya, ini adalah kopi Merapi. Kebetulan kalau Merapi nggak jauh ya dari Sleman ini, karena dia termasuk perpotongan beberapa kabupaten dan Sleman termasuk salah satu daerah yang menjadi wilayah Merapi. Kopi Merapi ini ditanam petani di lereng Gunung Merapi. Ia punya cita rasa yang unik. Jadi selalu saya ceritakan bahwa setiap kopi punya cita rasa yang berbeda-beda, termasuk kopi Merapi ini.
karenanya orang Eropa sangat menyukai ya kabarnya ya kopi Merapi ini. Beberapa produk kopi Merapi jenis Robusta ada, Arabica ada, kopi luwak juga dihadirkan dalam berbagai kemasan. Bapak Ibu jika berkunjung ke sini bisa melihat dan membeli salah satu di antaranya. Kopi Merapi ini merupakan hasil tanaman petani dari 3 kecamatan ya, yaitu Turi, Cangkringan, dan Pakem. Pasti sudah sering dengar ya, apalagi pada saat bencana Merapi, kecamatan Cangkringan, Pakem itu sering sekali kita dengarkan. Nah, kopi ini dianggap khas ya karena tumbuh di tanah lapukan abu vulkanik, menimbulkan cita rasa yang berbeda dengan kopi-kopi Arabica lainnya yang ditanam di tanah yang biasa, bukan karena abu vulkanik. Dan sungguh luar biasa rasanya, dan Bapak Ibu harus mencobanya karena kitalah yang harus menceritakan produk-produk dalam negeri kita untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain kopi Merapi, Jogja juga banyak sekali koleksi kopi Bapak Ibu. Ada beberapa jenis kopi seperti Temanggung, kopi Muria, kopi Brebes, dan masih banyak lagi kopi-kopi yang lain. Kalau ke timur lagi, ke Solo, di dekat saya ada kopi Hinawi dan masih banyak lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke topik. Saya mau kasih berita gembira. Hari ini saya akan ditemani 2 direktur luar biasa dari Ditjen GTK. Satu Direktur Guru Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus, Mas Asga, nanti yang akan menemani saya karena beliau yang sekarang bertanggung jawab untuk peningkatan kinerja. Yang bertanggung jawab pengelolaan kinerja guru yang sekarang sedang kita kerjakan. Dan satu lagi nih pasti yang sangat ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu guru semua seluruh Indonesia, kabar tentang PPG guru tertentu. Nah, saya juga menghadirkan Mas Ferry, Direktur PPG Pendidikan Profesi Guru di Ditjen GTK, yang akan menemani saya dan menjawab pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan PPG. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu dan guru Bapak Ibu guru dan kepala sekolah seluruh Indonesia yang sekarang sudah bergabung di Live PG ini masih di angka 620-an gitu ya. Saya ingin menyampaikan kabar bahagia pada hari ini terkait dengan pengelolaan kinerja. Namun pertama saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu yang telah berproses bersama dalam menuntaskan pengelolaan kinerja periode 1 pada Januari hingga Juni tahun 2024. Terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu semua sehingga sudah selesai hingga tahap 1. Nah, saat ini kita sudah masuk ke bulan Juli ya, itu berarti masuk ke periode 2, di mana merupakan saatnya Bapak Ibu melanjutkan pengisian kinerja kembali, khususnya di tahap perencanaan. Dengan adanya dokumen evaluasi hasil kinerja periode 1, Bapak Ibu dapat menggunakan dokumen tersebut untuk pertimbangan dalam melakukan tahap perencanaan pengelolaan kinerja periode 2. Lalu apa sih kabar bahagianya yang tadi saya sampaikan di depan? Nah, saya mau cerita nih terkait dengan kabar baik, kabar gembira untuk pengelolaan kinerja. Berkaitan dengan pengelolaan kinerja, ini semakin optimal dan berdampak nyata yang kita sudah rasakan dalam 1 semester ini. Kemendikbudristek juga sudah menyediakan sumber belajar bagi Bapak Ibu untuk lebih memahami khususnya terkait dengan siklus peningkatan praktek kinerja melalui adanya pelatihan mandiri dengan topik peningkatan praktek kinerja yang sudah bisa Bapak Ibu akses melalui fitur pelatihan mandiri mulai tanggal 19 Juli kemarin. Jadi sekarang Bapak Ibu tidak usah bingung. Adanya pelatihan mandiri itu dengan topik peningkatan praktek kinerja itu dapat memberikan sumber belajar bagi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam memahami lebih baik lagi bagaimana sih aktivitas pembinaan dan pemantauan peningkatan praktek kinerja guru dalam transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Topik ini juga dapat membantu guru untuk memahami bagaimana nantinya ekspektasi pimpinan di tahap pelaksanaan dan bagaimana kepala sekolah membina, memantau, serta menilai guru. Nah, Bapak Ibu, pelatihan mandiri dengan topik peningkatan kinerja ini adalah dukungan bagi kepala sekolah dan guru untuk dapat memaknai transformasi pengelolaan kinerja dengan lebih baik sehingga tidak bersifat wajib. Bagi yang mau baca, ayo baca. Kalau pengen lebih paham betul, silahkan ikut. Jika tidak pun tidak masalah. Mari Bapak Ibu kita sebarkan informasi ini kepada guru dan kepala sekolah
agar lebih paham lagi, belajar dari kesalahan-kesalahan yang lalu, lebih paham lagi dalam melakukan siklus peningkatan kinerja dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu, kali ini seperti janji saya, yang pertama saya akan menghadirkan Mas Direktur Asga. Mas Asga, silahkan datang. Beliau sudah ada di sini. Apa kabar, Mas Asga? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Tadi kita kabar baik, Bu Dirjen. Iya, tadi saya dan Mas Asga dengan Bapak Ibu Direktur yang lain, kita baru dari Pak Bupati Sleman ya. Sleman. Apa yang Mas Asga ambil dari kunjungan kita ke Bupati Sleman tadi? Banyak sekali praktek baik yang bisa kita lihat dari Sleman, Bu Dirjen. Pertama, bagaimana mereka menggerakkan SDM, termasuk komunitas belajar, sehingga semua ekosistem bergerak maju dan bertumbuh, dan itu dibuktikan dengan 3 penghargaan yang mereka raih di Anugerah Festival Kurikulum Merdeka. Oh iya, makasih Mas Asga. Saya juga senang karena pemerintah Kabupaten Sleman penerima 3 Anugerah Merdeka Belajar dan Anugerah Utama Merdeka Belajar karena transformasi SDM dan transformasi pengelolaan pendidikan di sini. Luar biasa sekali, saya salut dan bangga dengan Ibu Bupati dan tentu dengan Kepala Balainya ya. Betul. Karena berkat bimbingan dan pendampingan Balai Besar Guru Penggerak DIY, maka Sleman menjadi yang terbaik di Indonesia. Nah, Mas Asga, hari ini karena sudah ada Mas Asga, Mas Direktur bersama saya, mari kita bahas topik pertama dulu seputar program bimbingan teknis di platform Merdeka Mengajar, seri pengenalan anak kesulitan belajar atau terkait dengan guru pendamping khusus. Jadi atau GPK inklusi. Saya yakin banyak sekali Bapak Ibu guru di satuan pendidikan menghadapi pada saat menghadapi murid yang mengalami kesulitan belajar ya Mas Asga. Betul. Saya mengapresiasi semangat dan perjuangan Bapak Ibu guru dalam membersamai murid kita yang berkebutuhan khusus. Saya tidak bosan mengingatkan kembali bahwa pembelajaran pada era sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau peserta didik. Bapak Ibu, paradigma ini sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan penuh pada murid untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Nah, sekarang nih, jadi bagaimana nih Mas Dir terkait dengan program bimbingan teknis di platform Merdeka Mengajar seri pengenalan anak kesulitan belajar atau terkait dengan GPK inklusi ini? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Mohon izin kami sampaikan bahwa semua murid memiliki potensi yang berbeda. Ini sudah kita pahami bersama, baik karakteristik pribadi maupun karakteristik dalam perkembangannya. Guru tentu saja memegang peranan sentral untuk memastikan bahwa setiap murid dapat belajar dengan penuh untuk mencapai aktualisasi diri yang optimal. Ini semangat Merdeka Belajar, Bu Dirjen. Salah satu tantangan yang dihadapi guru adalah spektrum keberagaman karakter pada murid. Khususnya pada murid yang mengalami kondisi capaian belajar yang kurang. Kondisi kesulitan belajar ini sesungguhnya lumayan jamak terjadi di hampir setiap kelas, tetapi acap kali guru kesulitan untuk memberikan penanganan yang tepat. Nah, ini yang bagaimana sih caranya mengidentifikasi anak kesulitan belajar? Anak kesulitan belajar merujuk pada hambatan yang dialami anak baik secara internal maupun eksternal, di mana hal ini mempengaruhi performa belajar anak sehingga berdampak pada hasil belajar yang kurang optimal. Oh, gitu. Nah, anak kesulitan belajar ini terbagi dalam 2 kelompok besar, Bu Dirjen, mohon izin. Kelompok pertama adalah kesulitan belajar karena faktor lingkungan seperti kondisi sosial ekonomi keluarga, kondisi lingkungan fisik yang terganggu, dampak bencana maupun faktor eksternal lainnya. Dan yang kelompok kedua adalah kesulitan belajar karena kondisi perkembangan saraf di otak, diantaranya kondisi disleksia, kesulitan membaca, disgrafia, kesulitan menulis, dan diskalkulia. Kesulitan berhitung. Nah, ini yang mau kita berikan pemahaman di seri pelatihan anak kesulitan belajar ini, dan tahap pertama sudah mulai, Bu Dirjen, tadi jam 10 pembukaannya. Pagi sudah pembukaannya. Nah, karena bertepatan dengan tadi kunjungan ke Bupati, saya minta teman-teman yang membuka, mohon izin, Bu Dirjen. Ada pertanyaan sudah nih banyak terkait dengan guru GPK inklusi ini. Nanti kita tahan dulu ya. Baik, siap. Tadi saya sudah lihat di chat saya sejak saya posting flyer dengan topik ini sudah banyak pertanyaan yang ingin dijawab oleh Mas Direktur ya bersama saya pada siang hari ini. Tapi saya akan sampaikan juga topik kedua hari ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh guru di Indonesia. Apalagi kalau bukan
PPG guru tertentu. Ini sudah heboh loh Mas Asga. Di seluruh penjuru itu, bahkan saya 24 jam itu dapat WA nih dari para guru. Kenapa saya nggak dipanggil? Kenapa saya memenuhi syarat? Umur saya sudah mengabdi 20 tahun. Kok nggak dipanggil? Banyak sekali pertanyaan. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati pada hari ini, pada kesempatan sore ini, meskipun tidak tertulis dalam flyer, tapi di penjelasan saya akan menambahkan diskusi kita terkait dengan piloting PPG bagi guru tertentu atau yang disebut dengan dulu namanya PPG guru dalam jabatan. Ini memang istilahnya berubah ya, jadi nggak ada lagi guru dajab tapi guru tertentu. Nah, sesuai dengan sudah ingat ya waktu live IG beberapa waktu yang lalu saya ceritakan terkait dengan terbitnya Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024. Jadi sekarang Bapak Ibu, kan ada pertanyaan, kalau guru penggerak, mari guru penggerak langsung tekan tombol setuju. Nah, Bapak Ibu pahami dulu, memang di sini untuk PPG guru tertentu itu ada 5 kriteria yang bisa ikut PPG guru tertentu. Yang pertama guru penggerak Masdir, guru penggerak yang belum punya serdik, itu prioritas. Yang kedua, guru yang telah menyelesaikan PLPG zamannya itu, tapi sampai sekarang belum lulus atau belum memiliki serdik. Dan yang ketiga, guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan dengan status aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024. Belum memiliki sertifikat pendidik dan tidak termasuk di guru penggerak maupun PLPG. Yang ketiga, yang keempat, guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional yang belum memiliki serdik. Dia sekarang bukan JF guru, pengen pindah ke jadi JF guru. Itu juga boleh. Dan yang kelima, guru yang sudah punya serdik namun ingin menambah sertifikat pendidik yang berbeda. Ada 5 kategori ya Bapak Ibu yang bisa masing-masing nomor 1 dan nomor 2 itu punya perbedaan cara mengikuti PPG-nya. Nanti Mas Direktur yang akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan terkait dengan PPG guru tertentu. Supaya bisa mendapatkan jawaban yang akurat, saya akan datangkan Mas Direktur Ferry Maulana, Direktur PPG yang menemani saya. Jadi saya akan diapit 2 direktur hebat di lingkungan Ditjen GTK. Ayo Mas Ferry, gabung ke sini. Assalamualaikum, Bu Ditjen. Ya, apa kabar? Ya, silakan. Nah, Bapak Ibu yang belum kenal Mas Ferry, dulu sudah saya kenalkan direktur baru ya. Waktu itu saya sama Mas Dika. Direktur sebelumnya, ini direktur penggantinya, Mas Direktur PPG yang baru, Mas Ferry Maulana, selaku Direktur PPG yang akan menemani saya. Apa kabarnya Mas Ferry? Alhamdulillah Bu Ditjen, baik. Salam sehat, salam semangat untuk Bu Ditjen dan rekan-rekan semua. Jadi Mas Ferry dan Mas Asga ini tadi juga menemani saya melakukan kunjungan kerja, dan sebelumnya kita juga rapat pimpinan dengan seluruh kepala Balai Besar Guru Penggerak dan Balai Guru Penggerak di Jogja. Dan sekarang nih Bapak Ibu ada loh di sekitar sini para kepala sedang menyimak live IG ini juga. Di sana nih boleh diputar nih, coba ditunjukin para kepalanya. Coba berikan salam Bapak Ibu kepala. Ya, itu para kepala balai di seluruh Indonesia ya. Ikut dalam live IG ini semuanya. Ada Bu Direktur juga, Santi ada, para kepala, Pak Direktur Kasiman. Dan di sana juga ada yang sebelah sana para kepala ya. Jadi sekarang semua ada di sini karena semua ingin mendengarkan live IG ini agar bisa menyampaikan informasi terbaru kepada guru-guru di lingkungan Balai Guru Penggerak dan Balai Guru Besar Guru Penggerak di seluruh Indonesia. Nah, sekarang Mas Dir, kita kan lagi piloting ya. Banyak banget loh Mas Dir pertanyaan tentang piloting ya Mas ya. Jadi nggak cuman ke akun saya, ke semua direktur, semua ada pertanyaan yang sama tentang piloting PPG bagi guru tertentu. Boleh nggak sih dijelaskan apa sih itu piloting? Siapa saja yang bisa dipanggil jadi piloting? Mengapa sama-sama masa kerjanya ada yang dipanggil, ada yang enggak? Dan apa sih tujuan dari piloting ini Mas Dir? Ayo silahkan. Baik Bu Dirjen, terima kasih. Jadi betul Bu Dirjen, saat ini kami tengah menyelenggarakan piloting. Dan piloting PPG bagi guru tertentu adalah pelaksanaan PPG bagi guru tertentu dalam skala yang lebih kecil, Bu Dirjen. Oh, jadi itu sebenarnya
Miniatur, betul. Dan tujuan dilaksanakannya piloting untuk memastikan pelaksanaan pembelajaran PPG bagi guru tertentu nantinya itu bisa berjalan dengan baik sebelum diterapkan secara masif. Itu Bu Dirjen. Nah, guru sasaran piloting diharapkan dapat mengikuti dengan sungguh-sungguh Bu Dirjen agar mendapatkan hasil yang terbaik. Karena keikutsertaan akan berkontribusi pada penyempurnaan sistem, mekanisme, dan tata kelola bagi PPG bagi guru tertentu atau PPG dalam jabatan dan dalam perolehan sertifikat. Tahapannya seperti apa? Nah, ini yang menarik Bu Dirjen. Jadi tahapan piloting bagi PPG bagi guru tertentu itu satu, pemanggilan melalui akun SIM PKB dan ini sudah dilakukan Bu Dirjen per tanggal 22 Juli lalu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa cek akun SIM PKB masing-masing. Nah nih, kalau misalnya ada yang belum terpanggil padahal memenuhi syarat, kenapa Mas? Iya, kalau memang belum memenuhi syarat itu sebetulnya... Enggak, dia memenuhi syarat tapi nggak dipanggil. Iya. Karena memang sampelnya memang kita hanya untuk mendapatkan keterwakilan dan sampelnya sedikit Bu Dirjen. Ya, jadi Bapak Ibu sebelum Mas Ferry melanjutkan, kan ada pertanyaan, kenapa saya kecewa sekali, umur saya 46, masa kerja 19 tahun, kenapa saya belum dipanggil? Jadi untuk piloting ini seperti Mas Direktur tadi sampaikan, hanya sampel yang diambil secara random untuk mewakili kriteria tertentu. Jadi misalnya Kabupaten Pasuruan, gurunya yang umurnya 46 ada banyak, tentu tidak semua terpanggil. Bukan berarti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat ya, tetapi memang tidak menjadi sampel. Silakan. Ya, betul sekali Bu Dirjen. Dan selanjutnya tahapan piloting tadi Bu, yang kedua lapor diri secara daring di LPTK. Jadi nggak harus datang ya? Tidak harus datang, cukup dengan daring dia sudah terlapor secara online di dalam sistem di LPTK. Kemudian yang ketiga Bu Dirjen, setelah dia lapor diri, Bapak Ibu guru lapor diri, maka mengikuti pembelajaran mandiri secara mandiri di PMM. Jadi bisa langsung terintegrasi ke PMM. Dan jika selesai mereka kemudian mengikuti uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru atau UKP PPG. Nah ini Bapak Ibu harus lulus ini Bu Dirjen biar segera memperoleh sertifikat. Jadi kalau peserta piloting itu kalau dia mengikuti semuanya dengan baik lalu lulus dia dapat serdik? Dapat serdik Bu Dirjen. Bukan cuma uji coba ya? Bukan uji coba, betul. Jadi Bapak Ibu itu tadi ya piloting yang diceritakan oleh Mas Direktur terkait dengan piloting PPG ini. Jadi ikuti dengan baik. Kalau sudah terpanggil itu rezeki Bapak Ibu semuanya, terpilih jadi sampel. Bagi yang belum bukan berarti Bapak Ibu tidak memenuhi syarat. Nanti secara masif kita akan lakukan PPG itu di bulan Oktober. Jadi yang sekarang ini adalah piloting untuk memastikan semuanya berjalan baik. Kita ada sekitar 90-an ribu peserta piloting yang akan kita panggil untuk mengikuti. Jadi jangan berkecil hati. Jika belum dipanggil berarti bukan tidak memenuhi syarat atau tidak ikut PPG tahun ini Bapak Ibu. Mau sekarang piloting atau mau ikut di bulan Oktober sama saja akan mendapatkan TPG-nya di tahun depan. Gitu. Kalau yang belum terpanggil bagaimana Mas? Ya. Nunggu. Betul Bu, mereka sebetulnya tidak perlu berkecil hati ya Bu Dirjen ya, karena kita semua berharap di piloting ini berjalan lancar, hasilnya juga baik, guru-guru juga mendapatkan haknya sertifikat pendidik, maka mereka nanti diharapkan bisa mengikuti di periode berikutnya. Nah jadi itu tadi kata Mas Direktur ya, jadi masalahnya apakah semua yang dipanggil sudah konfirmasi kesediaan? Iya Bu Dirjen, jadi ini memang belum per hari ini Bu Dirjen masih ada beberapa Bapak Ibu guru yang terpanggil ini belum memberikan konfirmasi kesediaan. Nah ini harap segera nih Bu Dirjen, mohon Bapak Ibu yang terpanggil ataupun belum itu silahkan dicek di SIM di akun SIM PKB-nya masing-masing untuk mengetahui apakah terpanggil atau tidak. Lah itu Bu Dirjen. Nah Bapak Ibu, jadi yang karena notifikasi pemanggilan itu di SIM PKB, Bapak Ibu silahkan cek SIM PKB-nya. Bagi yang ada notifikasi silahkan konfirmasi kesediaan. Atau kalau memang nggak sedia langsung jawab aja tidak sedia gitu ya. Betul. Sehingga kita bisa mengganti peserta pilotingnya dengan guru-guru lain yang akan menjadikan sampel piloting untuk mengikuti PPG piloting PPG saat ini. Jadi jangan lupa untuk mencatat LPTK ya untuk lapor diri. Betul, apalagi Mas Dir?
Ya, yang kedua mengisi biodata atau terus? biodata diri tadi ya Bu. Kemudian mengajukan berkas persyaratan pendukung sesuai yang dinyatakan di dalam aplikasi tersebut, dan memilih bidang studi yang linier sesuai referensi surat informasi di SIM PKB. Mungkin itu Bu Dirjen. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya banggakan seluruh Indonesia, sekali lagi tidak ada kebijakan yang berubah. PPG guru tertentu sesuai amanah Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024 akan kita laksanakan tahun ini. Saat ini siklus piloting PPG guru tertentu, Bapak Ibu yang mendapatkan notifikasi sebagai sampel, karena ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menentukan sampel, tidak semua yang memenuhi syarat itu akan dipanggil dalam piloting. Tapi Bapak Ibu yang memenuhi syarat kriteria A, B, C, D akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti PPG guru tertentu yang akan dilakukan secara masif pada bulan Oktober. Jelas ya? Jadi ini masih ada kebijakan berubah-ubah, kata Bu Im June 20. Yang mana Bu yang berubah? Jadi Ibu harus nyimak ya. Jadilah cerdas untuk memahami kebijakan yang sekarang sedang dilaksanakan. Nah Bapak Ibu, kita sampai kepada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang sudah menuliskan pertanyaan sejak lama, bahkan sejak flyer tentang ngopi ini diunggah. Ada pertanyaan tentang PPG guru tertentu maupun pertanyaan tentang GPK inklusi. Nanti yang GPK inklusi juga akan saya jawab ya bersama Mas Direktur. Tapi ini karena tadi kita barusan bahas PPG, piloting PPG, ini ada pertanyaan dari Ibu Selvi_Suhesti Masdil. Pertanyaannya, izin bertanya Bu. Boleh Bu, yang menjadi dasar pemanggilan PPG itu apa? Karena suami saya yang usianya sudah menginjak 42 tahun, masa kerja 15 tahun, guru penggerak angkatan 8, tapi belum juga mendapat undangan. Sementara ada dengan mapel yang sama, usia 37, mapel sama, masa kerja di bawah 10 tahun, tapi sudah terundang. Kami hanya butuh kejelasan tolak ukur pemanggilannya. Apa Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Dirjen, ini bagus pertanyaannya dan paling banyak pertanyaan ini Bu sepertinya. Paling banyak ya, dan ini supaya juga jawaban ini langsung diketahui oleh guru-guru yang lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Selvi. Ini tadi betul pertanyaan yang paling banyak kami lihat, kami dengar, dan jadi mohon disimak ini Bapak Ibu bahwa pertimbangan pemilihan peserta piloting dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu seperti usia, kemudian lama mengajar, dan keterwakilan tiap provinsi. Jika Bapak Ibu sudah masuk usia tersebut dan lolos di administrasi 2023, bisa jadi sekolah Bapak Ibu belum masuk wilayah sasaran dari piloting PPG. Nah, ini seperti ini, mohon menunggu info dari kami selanjutnya. Itu Bu Dirjen. Oh, jadi gitu Bu Selvi, bukan berarti mungkin contoh yang tadi Ibu sampaikan itu temannya suami ya, temannya lagi di lain daerah atau daerah kabupaten kota yang belum menjadi sasaran piloting. Jadi ada kriteria dalam pemilihan sampel ya Mas Dir ya? Betul Bu. Jadi kalau Ibu Selvi belum jelas, boleh tanya ke helpdesk-nya PPG ada ya Mas ya? Ada Bu Dirjen, di PPG Kemdikbud.go.id itu selalu bisa diakses, termasuk juga pusat bantuan jika mengalami kendala, dan juga bisa dibantu oleh rekan-rekan di BBGP Bu. Oh ya, jadi Ibu Selvi ada di mana, nanti bisa tanya ke helpdesk di Balai Besar Guru Penggerak atau Balai Guru Penggerak di Provinsi Ibu ya. Nah ini kita berpindah ke pertanyaan berikutnya ya Mas Dir. Ini tentang GPK inklusi. Pertanyaannya dari Bapak Bobi Haris. Ya. Pertanyaannya, bagaimana syarat dan struktur program BIMTEK GPK inklusi ini? Apa saja Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Dirjen, terima kasih Pak Bobi Haris. Jadi struktur program BIMTEK PMM seri pengenalan anak kesulitan belajar terdiri dari 32 jam pelajaran atau 32 JP. Itu mencakup pendahuluan, itu orientasi program dan tes awal 2 JP, konsep anak kesulitan belajar 4 JP, kesulitan membaca dan strategi dukungan itu 5 JP, kesulitan menulis dan strategi dukungannya 5 JP, kesulitan berhitung dan strategi dukungannya 5 JP, terus dilanjutkan dengan pengimbasan hasil BIMTEK itu 9 JP, dan sebagai penutup refleksi, tindak lanjut, survei kepuasan dan pengalaman belajar, dan tes akhir itu 2 JP. Demikian Bu Dirjen. Dan semua jenjang bisa mengikuti. Oh, jadi semua jenjang bisa? Bisa. Guru PAUD juga bisa? Bisa, betul Bu Dirjen. Guru SMA, SMP? Bisa. Oh. Jadi Bapak Ibu,
pamong juga bisa? Betul, bisa Bu Dirjen. Baik, terima kasih Ya. Mas Dir. Jadi itu Siap. tadi ya jawaban dari Mas Direktur terkait dengan apa itu pelatihannya, siapa saja pesertanya yang boleh ikut BIMTEK. Tadi sudah diluncurkan pagi tadi. Silakan Ya. Bapak Ibu yang ingin menambah wawasan terkait dengan anak kesulitan belajar bisa mengikuti BIMTEK ini. Betul. Kita lanjut lagi nih, piloting lagi Betul. hot nih. Ya, Bu. Ya, ini ada pertanyaan tentang piloting dari Ibu Raihan _ Raihan itu Ibu atau Bapak ya? Raihan Iya, _ 38. Pertanyaannya, buat lapor diri, apa saja syaratnya yang harus disiapkan? Jadi apa Pak Mas Dir? Baik, terima kasih Bu Dirjen. Jadi Bapak Ibu guru yang luar biasa. Jadi untuk lapor diri ini mohon disiapkan dokumennya untuk lapor diri tersebut, antara lain 1, fakta integritas, kemudian biodata mahasiswa, ada scan ijazah S1 D4 yang telah dilegalisir, kemudian scan transkrip nilai S1 D4, ada juga kartu identitas KTP SIM, kemudian scan pas foto berwarna dimensi 4x6, kemudian juga scan surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan, kemudian scan surat bebas nafsa, kemudian scan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, serta NPWP bagi yang memiliki, dan jika ada juga tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing. Nah, jika sudah selesai lapor diri ini Bu Dirjen, rekan-rekan Bapak Ibu guru ini bisa lanjut ke pembelajaran gitu Bu Dirjen. Itu, dan modul-modulnya ini sudah disesuaikan dengan bidang studi PPG masing-masing di PMM itu Bu. Nah, Bapak Ibu tentu diharapkan bisa menyelesaikan pembelajarannya tepat waktu Bu Dirjen. Ini kurang lebih sampai awal September. Dan jika pembelajarannya sudah selesai, Bapak Ibu ini bisa segera mendaftar UKPPG Bu Dirjen dan bersiap-siap untuk mengikuti UKPPG yang dijadwalkan di sekitar bulan September tersebut. Jadi harus tetap semangat ini Bapak Ibu guru Bu Dirjen. Oh, yang ikut piloting itu. Betul. Kalau ada 11 syarat itu, kalau ada satu yang belum terpenuhi bagaimana Mas Dir? Proses pemenuhan syarat ini sebenarnya tidak harus langsung di awal Bu Dirjen. Oh. Bapak Ibu guru yang sudah masuk dalam piloting ini bisa langsung masuk PMM dengan sambil menyelesaikan persyaratan tersebut. Ya, jadi tidak harus selesai hari ini juga ya Bapak Ibu, masih bisa berproses sampai kapan itu terakhirnya? Ya, paling tidak sampai setengah pembelajaran supaya nanti ada kami lapor ke PD Dikti supaya mereka mendapatkan nomor induk mahasiswa dan lain sebagainya, supaya semuanya bisa berjalan lancar Bu Dirjen, substansinya jalan, pengadministrasian kami juga rapi ke depan. Jadi gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada dari BNN tadi belum dapat, ya Bapak Ibu bisa terus mengikuti prosesnya. Nanti kalau sudah ada waktunya untuk belajar modul, segera belajar. Dan ini pesan dari saya ya Bapak Ibu, ini banyak sekali loh guru yang ngantri kepingin untuk dipanggil piloting. Bagi yang Bapak Ibu sudah ada notifikasi piloting, jika tidak ada halangan yang mendesak, misalnya, wah saya sekarang lagi ikut PKG yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa bagi waktu, Bapak Ibu tidak ada halangan yang mendesak dan sehat, saran saya langsung konfirmasi bersedia di SIM PKB. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir ya, karena kuliahnya jauh, kok LPTK saya dapatnya di mana, itu Bapak Ibu nggak harus hadir secara fisik ke LPTK, tempat Bapak Ibu mendapatkan LPTK-nya di mana. Karena pembelajaran piloting ini sepenuhnya dilakukan secara daring. Jadi loh kok saya di Jogja dapat kampusnya di Unhas, bisa jadi kan? Bisa Bu. Bisa jadi, tapi bukan berarti Bapak atau Ibu harus datang ke Unhas. Semuanya pembelajaran secara daring. Lapor diri itu digunakan agar Bapak Ibu terdata di PD Dikti. Karena namanya PPG, status Bapak Ibu guru menjadi mahasiswa PPG. Nah, Bapak Ibu, ini adalah terobosan transformasi yang luar biasa yang memberikan kesempatan Bapak Ibu guru yang selama ini ngantri. Ingat ya, selama ini ngantri itu masa-masa sebelumnya ya. Ngantri dengan kuota yang sangat terbatas. Sekarang kita sudah piloting pun 90.000. Nanti jika semuanya berjalan lancar, maka kita akan memberi kesempatan 600.000 guru, bahkan lebih, untuk bisa mengikuti PPG ini tanpa harus datang ke LPTK. Jadi ini adalah transformasi besar-besaran yang berpihak pada guru, agar guru-guru kita segera mendapatkan status guru yang sebenarnya, guru tersertifikasi, dan pada akhirnya adalah kesejahteraan. Nah Bapak Ibu, terima kasih yang masih bergabung, 980-an lebih Mas Dir.
yang masih bergabung bersama kita. Ayo diminum kopinya. Oh, dingin ya, ini coklat ini. Mas Dil kan ahli surga, jadi minumnya coklat ya. Kalau ini masih mainnya ke kafe, kopi ya sama saya. Ini sambil menikmati kopi, masih ada pertanyaan nih. Ini untuk Mas Dir Asga nih. Pertanyaannya dari Bapak Sultan 1995. Pertanyaannya, apa sih output dari program penanganan anak kesulitan belajar itu, Mas Asga? Ya, terima kasih Bu Dirjen, Pak Sultan 1995. Apa output dari program penanganan anak kesulitan belajar? Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan keterampilan kepada guru dalam mengenali peserta didik yang mengalami kondisi kesulitan belajar dan mencari solusi untuk pengembangan potensi peserta didik dengan kondisi tersebut. Nah, hasil yang diharapkan dari BIMTEK ini adalah penyelenggaraan BIMTEK PMM seri pengenalan anak kesulitan belajar diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengenali peserta didik yang mengalami kondisi kesulitan belajar dan mencari solusi untuk pengembangan potensi peserta didik dengan kondisi tersebut. Demikian. Terima kasih Mas Dir. Boleh diminum. Ini sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan yang saya baca di sini ya. Bukan di luar topik ini karena sudah terbaca oleh saya. Saya ingin jawab pertanyaannya, kapan seleksi P3K dibuka? Jawabnya masih belum. Kita masih nunggu Permenpannya. Akan diumumkan oleh Menpan ya terkait dengan jadwal kapan seleksi P3K itu dibuka. Itu masih menunggu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang akan mengumumkan lini masa, kapan jadwalnya, seleksinya dan lain sebagainya, seperti apa seleksinya, apakah ada SKTT ataukah tidak dan lain sebagainya. Itu masih menunggu. Jika sudah ada kabar baik, saya akan kabarkan dalam live IG dengan tema seleksi ASN P3K ya Bapak Ibu. Karena ada pertanyaan, saya jawab buat Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ya. Kita manfaatkan waktu 1 jam ini semaksimal mungkin menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di live IG kita sore hari ini. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fitri _Nurlindasari 17. Pertanyaan untuk Mas Dir Asga ya. GPK inklusi kapan dibuka? Apakah sudah atau belum sih Mas? Sudah Bu Dirjen. Sudah Bu Fitri. Jadi kapan sih bukanya? Ini sudah pengumuman kemarin. Yang mendaftar itu hampir 15.000 ya. Oh, 15.000 banyak tapi sekali ya. Kuota kita hanya 10.000 dan kita sudah tetapkan Bu Dirjen dua tahap. Tahap pertama 5.000 tadi pagi sudah dimulai, sudah dibuka, dan tahap berikutnya dari 29 Juli hari ini sampai 9 Agustus 2024 dan angkatan kedua di 12 Agustus sampai 23 Agustus 2024 Bu Dirjen. Jadi Bu Fitri masih ada angkatan kedua ya? Angkatan kedua tapi sudah ditetapkan Bu Dirjen. Sudah ditetapkan pesertanya. Mungkin Bu Fitri berapa hari sih? 10 hari Bu Dirjen. 10 hari. Dengan belajar kemudian praktek di hari keempat di tahap 1 dan tahap 2 seperti itu Bu. Ya, jadi Bapak Ibu yang belum sempat untuk ikut, silahkan nanti kalau ada pengumuman lagi dari Direktorat Dikmendisus ya, akan ada pengumuman lagi untuk diklat ini. Tunggu saja di websitenya, web resminya Direktorat Guru Dikmen dan Diksus. Kita berpindah lagi ke Mas Dir ini. Pertanyaan untuk Mas Dir. Piloting Mas Dir. Pertanyaannya dari Ibu Mediani Oscar. Bu Nunu izin bertanya, silahkan Bu. GP seperti apa yang akan terpanggil pada PPG Daljab atau PPG guru tertentu ya? Bu Mediani masih menyebutnya Daljab di gelombang 2 sehabis piloting ini. Adakah kriterianya? Saya angkatan 7 dari Kalsel. Ada nggak Mas? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Jadi tentu lulusan GP yang terpanggil PPG bagi guru tertentu adalah yang sudah lulus seleksi administrasi di tahun 2023 Bu Dirjen. Nah, ya, memang kali ini memang belum menjadi sasaran kita untuk yang piloting ini, tetapi kami berpikir yang piloting ini ada nggak GP atau belum? Yang kali ini belum Bu Dirjen. Ya, jadi kemarin ada yang nanya nih Mas, kok saya guru penggerak nggak dipanggil? Begini ya Bapak Ibu, guru penggerak itu nanti kan tidak belajar di platform. Jadi yang guru penggerak itu langsung di UKPPG. Sehingga piloting ini guru penggerak belum ada yang dipanggil jadi sampel piloting. Betul sekali. Nah, gitu Bapak Ibu guru penggerak seluruh Indonesia.
Terus? Betul Bu, nanti untuk yang berikutnya tentu kami akan berkoordinasi terlebih dahulu, tetapi pertimbangan tentang usia, tentang masa kerja itu menjadi faktor-faktor yang penting Bu. Iya, jadi Bapak Ibu di Permendikbudristek 19 tahun 2024 di situ kan ada ya, kalau PPG guru tertentu itu bagi guru penggerak itu mendapatkan pengakuan penuh, PLPG dapat pengakuan penuh, sehingga guru penggerak, sertifikat guru penggerak maupun yang pernah ikut PLPG tidak perlu lagi belajar karena sudah diakui, belajar 9 SKS-nya tidak, tapi dapat pengakuan penuh, sehingga ketika dipanggil tinggal UKPPG. Ya. Sedangkan piloting ini adalah menguji sistem, bagaimana, bukan menguji sistem ya, kita ingin ketangguhan PMM kita dalam pembelajaran mandiri dengan modul itu, kira-kira Bapak Ibu guru ada kesulitan apa tidak? Begitu ya Mas Diri ya? Betul sekali Bu Dirjen. Selain itu kita juga ingin tahu mekanisme ini apakah ada kendala di dalam proses-proses baik di lapor dirinya, baik di pemanggilan peserta, sampai pembelajaran dan ketuntasan di ujinya. Itu Bu. Sejauh ini identifikasi permasalahannya udah ada belum? Alhamdulillah sejauh ini berjalan baik Bu Dirjen. Mudah-mudahan kita berharap semua lancar. Oke, terima kasih. Makasih Mas Dir, kita pindah ke Mas Asga ya. Enaknya begini, 2 orang direktur saya ini keren-keren ya, bisa jawab semua pertanyaan Bapak Ibu dengan cepat. Amin. Kita ada pertanyaan nih dari Pak Robi Setiawan. Pertanyaannya, bagaimana cara mengikuti program penanganan anak kesulitan belajar? Gimana sih Mas Dir? Ya, terima kasih Bu Dirjen Pak Robi Setiawan. Ada 2 tahapan program penanganan anak kesulitan belajar ini. Pertama tahap 1 orientasi program. Pada tahap ini peserta dibekali pemahaman tentang latar belakang, tujuan, dan struktur program BIMTEK PMM seri pengenalan anak kesulitan belajar. Nah, tahap kedua masuk ke bimbingan teknisnya. Pada tahap ini, peserta mempelajari tentang materi pengenalan anak kesulitan belajar dimulai dengan pretest, kemudian pembelajaran di masing-masing topik, pengimbasan, dan ditutup dengan posttest. Aktivitas BIMTEK dilaksanakan mengikuti alur merdeka. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah akrab dengan alur merdeka ini, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, peserta dinyatakan lulus dari BIMTEK setelah menyelesaikan seluruh aktivitas belajar di LMS, memperoleh nilai 70 pada posttest minimal, dan sudah selesai melaksanakan pengimbasan pada bagian tindak lanjut. Demikian Pak Bu Dirjen Pak Robi Setiawan ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, udah jelas sekali tadi Mas Direktur menjelaskan bagaimana bisa mengikuti ini. Kita melanjutkan memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk menjawab semua pertanyaan. Kali ini ada pertanyaan tentang piloting PPG dari Bapak Reza _MDR. Pertanyaannya, kenapa tidak ada seleksi administrasi PPG tahun ini? Kenapa Mas Dir? Iya Bu Dirjen, memang tahun ini belum dilaksanakan sebelum-sebelumnya ya Bu, dari awal tahun sampai saat ini. Namun seleksi ini ataupun verval ini ya Bu ya direncanakan di bulan September atau setelahnya. Kami masih melihat perkembangannya, tapi mudah-mudahan semua sesuai jadwal kita Bu. Ya, jadi sebenarnya yang sudah masuk database seleksi administrasi sudah ada ya? Sudah Bu Dirjen. Berapa orang? Kalau keseluruhan kan kita verval dari awal semuanya. 1 jutaan guru kita akan kita verval yang belum masuk dalam kolom 500 itu. Ya, jadi sebenarnya yang sudah masuk kategori A, kategori B, yang sudah lolos pretest itu sudah masuk dalam data untuk yang sudah siap untuk dipanggil. Betul, kalau yang sudah siap dipanggil itu yang sudah 600-an ribu. Hampir 600 ribu tadi. Jadi Bapak Ibu yang sudah ikut pretest yang dulu-dulu itu sudah siap dipanggil. Namun kita terus berjalan seleksi administrasi. Jadi seleksi administrasi ini Bapak Ibu tidak usah mengunggah dokumen-dokumen, tapi tim PPG akan melakukan verval. Nanti jika dibutuhkan dokumen itu pada saat lapor diri, begitu kan ya? Betul Bu Dirjen, jadi ada semacam memastikan bahwa Bapak Ibu Guru masih mengajar, Bapak Ibu Guru memang sudah lulus S1, nah itu 2 hal yang paling penting Bu Dirjen. Itu yang nanti dokumennya waktu pada saat lapor diri atau sebelumnya? Sebelumnya pun ada Bu Dirjen untuk memastikan saja. Baik, terima kasih Mas Dir. Ini kita pindah ke, sebelum pindah saya ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Miss Fenty _Dinikawati. Ibu Miss Fenty ini bertanya, selamat datang di Yogyakarta. Terima kasih Bu, luar biasa indah Yogyakarta. Selain
memang betul-betul istimewa, makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah, tempat wisatanya bagus-bagus. Ini yang perlu kita sampaikan kepada seluruh masyarakat dunia, bahwa Jogja itu kaya dengan destinasi wisata yang tidak kalah menarik dengan negara-negara dimanapun berada. Terima kasih ya Bu ya. Mohon izin bertanya Bu Miss Fenty, jika GP khusus mengikuti ujian akhir PPG Dajab, bagaimana teknisnya ya? Mendaftar tapi di mana, atau tetap dapat panggilan di CPKB? Terima kasih atas pencerahannya, gimana Mas Dir? Iya Bu, terima kasih Bu Miss Fenty. Jadi betul Bu Dirjen, bagi lulusan PGP, pemanggilan PPG bagi guru tertentu tetap melalui SIM PKB. Oh, jadi semua dipanggilnya melalui melalui SIM PKB. Coba kita ke atas sedikit, ada pertanyaan untuk Mas Direktur. Ini dari Bapak Mangalas Samuel. Pertanyaannya Mas Dir, apakah ada percepatan sarjana guru SLB karena jumlahnya masih kurang? Ya, Bu Dirjen, ini ada standar dari Pak Manggala Samuel. Ini guru SLB itu merupakan lulusan sarjana program studi pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Nah, saat ini di Indonesia ada lebih dari 15 perguruan tinggi yang menawarkan program studi dimaksud. Nah, sesuai dengan standar mutu pendidikan tinggi, lulusan sarjana itu tetap paling cepat 3,5 tahun, Bu Dirjen. Jadi belum ada kebijakan khusus terkait hal ini. Ya, belum ada ya Mas. Jadi harus belum ada intervensi atau hak istimewa ya. Betul Bu Dirjen. Kita nambah satu pertanyaan lagi dari Ibu Ana Koiril Waroh, Ibu atau Bapak. Selamat sore Bu, Pak. Semoga Bapak sehat ya. Di kelas saya ada 3 siswi disleksia, disgrafia, dan slow learner. Jadi ada 3 jenis APK. Di kelas kami kesulitan menangani mereka. Bagaimana solusinya Mas Dir? Memang Pak, ini Bapak Ibu ya, Ana Khoiriwaroh, terima kasih. Izin Bu Dirjen, kurikulum Merdeka ini sesungguhnya sudah mengakomodasi perbedaan karakteristik peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Namun memang diakui masih banyak Bapak Ibu guru yang belum dapat mengidentifikasi dengan baik kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Sehingga perjalanan pembelajaran yang dilakukan seringkali tidak tepat sasaran. Nah, oleh karena itu kami sarankan dalam program BIMTEK di PMM seri pengenalan anak kesulitan belajar ini, Bapak Ibu guru bisa berkonsentrasi penuh untuk materi identifikasi anak kesulitan belajar, sehingga strategi pembelajaran yang diterapkan bisa lebih tepat sasaran. Ya. Demikian Bu Dirjen. Terima kasih Mas Dir. Kita pindah nih, waktu kita masih ada 10 menit, masih banyak pertanyaan, khususnya piloting PPG ya. Ini ada pertanyaan dari Taufik Azizah, Pak Taufik Azizah. Saya pernah BIMTEK, ini berarti, saya pernah BIMTEK GPK tahun 2023 Bu. Apakah ada prioritas PPG bagi yang BIMTEK inklusi? Ada nggak sih? Sejauh ini tidak ada Bu. Tidak ada ya. Tidak. Jadi yang ikut BIMTEK apapun nggak ada prioritas. Pokoknya tadi ada siapapun dengan syarat aktif selain guru penggerak maupun PLPG mengikuti belajar modul 9 SKS ya. Betul Bu Dirjen. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih terkait dengan BIMTEK inklusi dari Pak Syawal 1903. Saya ingin bertanya tentang GPK inklusi. Saya telah mengikuti kegiatan tetapi tidak bisa membuka LMS-nya. Apakah LMS-nya akan dibuka tahap 2? Ya, terima kasih Pak Syawal. Izin Bu Dirjen. Benar, BIMTEK ini terbagi atas 2 gelombang. Oh, jadi yang belum itu nanti tahap 2 ya? Kemungkinan gelombang kedua atau tahap kedua. Gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli hari ini sampai dengan 9 Agustus, dan gelombang kedua dilaksanakan mulai 12 Agustus sampai dengan 23 Agustus. Seluruh peserta terpilih sudah mendapatkan undangan, tetapi untuk gelombang kedua LMS baru dapat diakses pada tanggal 12 Agustus 2024. Demikian Pak Syawal. Begitu ya Pak ya. Jadi kalau belum buka LMS-nya bukan berarti batal, tapi Bapak tinggal nunggu tahap 2-nya. Nah, ini ada pertanyaan menarik banget nih Mas Dir. Ini kembali ke piloting ya. Kenapa sih harus nunggu? Ini dari Pak Pak Ajik ya. Kenapa sih harus nunggu PPG baru dikasih TPG? Kenapa nggak semua guru dikasih aja? Iya ya.
Iya, Bu ya. Betul, Bu. Jadi memang betul Bu Aji atau Pak Aji. Jadi di Undang-Undang kita nomor 14, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, dan PP nomor 74 tahun 2008 yang diperbaharui dengan PP 19 tahun 2017 tentang guru, bahwa guru adalah suatu profesi sama dengan profesi lainnya, Bu Dirjen, di mana guru harus memenuhi minimal kualifikasi akademik S1 atau D4, memiliki sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Nah, ini saat ini berdasarkan regulasi yang berlaku untuk memperoleh serdik tersebut, Bu Dirjen, ini melalui pendidikan profesi guru yang dilaksanakan di LPTK. Jadi diatur dalam undang-undang ya? Betul, Bu Dirjen. Bahwa untuk dapat TPG itu harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Betul, Bu. Kalau misalnya, jadi PPG itu sebenarnya amanah dari undang-undang untuk menunjukkan, kalau di dalam guru dosen kan, guru adalah jabatan profesional yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasinya S1 D4, kompetensinya ditunjukkan dengan seperangkat kompetensi yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Gitu ya. Gitu. Nah, ini ada komentar nih Mas Dir terkait dengan GPK Inklusi dari Ibu Ifeh. Saya alumni GPK Inklusi tahun 2020. Senang sekali akhirnya topik ini dibahas setelah sekian lama. Alhamdulillah ya, kita angkat topik ini. Terima kasih Ibu ya. Kami juga ingin berbagi semua topik yang menjadi atensi Bapak Ibu guru. Sesuai dengan kita sudah bagi kok kapan kita menghadirkan Mas Dir, kapan Mas Dir Ferry, tergantung isu yang sekarang sedang menarik di masyarakat. Dan ini juga dari Ibu Melda Sima terkait dengan PPG guru tertentu. Dalam lubuk hati sanubari yang terdalam, sangat bersyukur ada nama saya dalam PPG tahun ini. Rasa bahagia yang tak terhingga, semoga keberlimpahan, keberuntungan, rezeki lulus PPG tahun ini. Terima kasih Bu Prof, salam bahagia dari kami. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Saya ingin syukur yang Ibu sampaikan juga akan disampaikan oleh seluruh guru yang akan terpanggil dalam PPG guru tertentu dalam bulan Oktober nanti. Bapak Ibu tinggal menunggu proses yang sedang kami lakukan. Saat ini sedang dalam tahap piloting, memastikan Bapak Ibu guru tidak akan mendapatkan hambatan ketika PPG secara masif pada 600.000 guru kita akan lakukan. Jadi semua yang kami lakukan ini adalah demi Bapak Ibu guru semuanya. Begitu ya Mas Dir ya. Nah, masih banyak sebenarnya pertanyaan, tapi waktu kita sudah habis. Terima kasih kepada 900 Bapak Ibu guru yang masih setia bersama saya dalam ngopi sore bareng saya dan dua direktur luar biasa dari Ditjen GTK saat ini, Mas Dir Asga, Direktur Dikmendisus, dan Mas Dir Ferry, Direktur PPG. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang terus memberikan atensi dan dukungan pada kami atas semua kebijakan yang sedang kita laksanakan sampai saat ini. Sekali lagi bahwa piloting yang kita lakukan sebenarnya memastikan Bapak Ibu nanti pada bulan Oktober tidak mendapatkan hambatan apapun dalam melaksanakan PPG. Karena kami sudah pastikan melalui piloting ini semua kesulitan, masalah kita identifikasi dan nanti akan kami berikan tanya jawabnya kepada Bapak Ibu guru semua. Bapak Ibu tinggal sabar menunggu ya. Sebentar lagi. Kalau Oktober ini sekarang Agustus, September, tinggal 2 bulan lagi. Dan insya Allah 2 bulan ini pilotingnya selesai. Nah, karena kita sudah menuju penghujung akhir, Mas Dir ada pantun nggak buat ada, Bapak Ibu guru? Ayo. Ijen, satu pantun Bu Dirjen buat Bapak Ibu guru. Ke pasar pagi beli mangga. Cakep. Tidak lupa membeli ketupat. Cakep. Ayo semua guru ikut BIMTEK GPK Inklusi segera. Cakep. Bantu anak hadapi kesulitan belajar dengan semangat. Yeay. Mas Dir ada pantun nggak, Mas Dir Ferry? Ya tentu ada Bu. Ini menarik juga. Baik, pergi ke laut untuk berselancar. Cakep. Diiringi ciutan burung terdengar samar. Cakep. Bapak Ibu guru setia bersabar. Semoga piloting PPG bagi guru tertentu ini lancar. Saya yang terakhir nih. Saya akan menutup pantun sore hari ini untuk Bapak Ibu guru semua. Manusia hidup harus saling membantu. Cakep.
dalam hidup harus telaten dan tidak buru-buru. Cakep. Komitmen Dijen GTK, selesaikan PPG bagi guru tertentu. Cakep. Sertifikat pendidik untuk semua guru. Cakep. Pergi ke angkringan di pinggir jalan. Menikmati kopi sambil bercerita. Cakep. Mari kita kolaborasi untuk pendidikan. Cakep. Demi masa depan cerah dan nyata. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua yang masih setia bergabung. Sampai bertemu di sesi ngopi bareng berikutnya. Jika masih ada pertanyaan buat kami semua, apapun itu, silahkan tulis di chat di dalam Instagram saya. Kami akan identifikasi dan akan kita jawab pada sesi ngopi-ngopi berikutnya. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Direktur. Terima kasih Bu Dirjen.